Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang investasi di pasar modal dalam konteks pasar modal di Indonesia. Saya Hasan, adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim. Bahan yang akan saya sampaikan merupakan sebagian dari bahan Sekolah Pasar Modal Bursa Efek Indonesia Semarang. Terima kasih kepada Pak Fani dari Bursa Efek Indonesia Semarang yang telah memberikan bahan ini. Untuk mengenal tentang investasi pasar modal bisa diikuti di sesi ini, tetapi saya sarankan untuk lebih memahaminya Anda bisa ikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Bursa Efek atau dari perusahaan sekuritas yang memfasilitasi pembelian efek atau surat-surat berharga di pasar modal. Investasi di pasar modal merupakan investasi jangka panjang, idealnya sebagai investor. Namun bagi yang membutuhkan dana secara cepat, maka bisa diperjualbelikan secara cepat. Hitungannya tidak hanya bisa harian, mingguan, atau bulanan, bahkan juga bisa dalam waktu 1 hari atau dikenal dengan intraday. Karena salah satu kelebihan investasi di pasar modal adalah menyediakan likuiditas yang memadai. Saran saya untuk berpraktek, maka itu akan menjadi pembelajaran yang lebih baik baik sebagai investor maupun sebagai trader yang memperjualbelikannya dalam jangka waktu yang lebih cepat. Nah, ini fungsi pasar modal. Ini bisa dilihat hubungan antara investor dengan perusahaan. Salah satu instrumen investasi yang paling basic dan umum di pasar modal adalah saham dan obligasi. Kalau obligasi adalah surat utang, maka ketika investor memberikan modal pada perusahaan, maka kompensasinya perusahaan akan memberikan bunga yang sifatnya tetap. Saya dicontohkan dalam slide ini adalah 12% PA. PA adalah per annuity atau tiap tahun. Sedangkan saham itu investor menyerahkan dana pada perusahaan sebagai modal dalam bentuk saham, dan sebagai investor saham maka akan mendapatkan keuntungannya dua. Bisa dari capital gain, yaitu harga saham yang mengalami peningkatan, atau kalau penurunan ya capital loss, dan dari dividen yang diberikan. Nah, biasanya diharapkan investor saham itu mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari investor obligasi. Nah, ini keuntungannya adalah dibandingkan dengan di bank, maka kalau investor itu hanya mendepositokan uangnya saja di bank, maka dia akan mendapatkan bunga yang lebih rendah. Sedangkan kalau bank nanti memberikan kredit akan bunganya lebih tinggi. Obligasi akan memberikan tingkat keuntungan yang tengah-tengah gitu ya, sehingga menguntungkan buat investor dan menguntungkan buat perusahaan daripada di bank. Tetapi resiko bank menjadi penanggung resiko. Investasi di pasar modal dan bursa berjangka, kadang-kadang banyak orang yang merancukan antara pasar modal, yaitu bursa efek dengan bursa berjangka gitu. Nah, tempat transaksinya berbeda. Kalau pasar modal itu dikelola oleh Bursa Efek Indonesia, sedangkan bursa berjangka itu dikelola oleh Bursa Berjangka Jakarta. Regulator dan pengawasnya kalau pasar modal adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan bursa efek ini Kementerian Perdagangan, yaitu Bapepti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Komoditi adalah barang-barang yang diperdagangkan. Jenis pasarnya di pasar modal adalah pasar spot atau cash market dan pasar derivatif. Spot atau cash market di sini bisa jadi, artinya nanti settlementnya, penyelesaiannya tidak selalu dalam bentuk
cash harus dibayar pada saat itu, kecuali nanti pada pasar tunai. Kemudian bursa berjangka itu hanya produk-produk derivatif. Produk derivatif adalah produk turunan dari komoditi yang diperdagangkan. Jenis investasi efek kalau di pasar modal macam-macam, saham, right, warrant, obligasi negara atau korporasi, sukuk, baik sukuk negara maupun korporasi. Sukuk adalah obligasi yang syariah. Kemudian efek beragun aset, exchange rate fund, kontrak opsi saham atau disingkat KOS, dan kontrak berjangka indeks efek. Sedangkan kalau di bursa berjangka ini adalah kontrak berjangka ya. Di perusahaannya biasanya bedanya, perusahaannya kalau di bursa berjangka itu adalah futures gitu belakangnya, kalau di pasar modal adalah sekuritas. Clearingnya oleh KPI, sedangkan bursa berjangka oleh KBI. Brokernya adalah perusahaan efek yang terdaftar anggota bursa. Struktur pasar modal di Indonesia ini adalah diatur, diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, sebagai pengawas dan melindungi konsumen jasa keuangan. Ada 3 pelaksana terkait di pasar modal Indonesia. Yang utama adalah dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia. Tetapi untuk penyelesaian, untuk menjamin adanya transaksi yang baik dan proses perubahan antara investor satu dengan investor yang lain, itu dilakukan oleh Clearing Penjaminan Efek Indonesia, KPEI, dan untuk penyimpanannya itu dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia yang melakukan pengkoordinasian nanti dari bank kustodian yang ditunjuk sebagai melakukan pengadministrasian dan penyimpanan efek. Banyak perusahaan, lembaga penunjang, profesi penunjang, pemodal, dan emiten ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pasar modal ya. Penjamin emisi itu untuk menjamin ketika melakukan FEC, perantara pedagang efek, manajer investasi. Untuk lembaga penunjangnya Biro Administrasi Efek, bank kustodian tadi semacam ya, anggaplah gudangnya saham obligasi. Jangan dibayangkan ini gudangnya untuk barang, tapi sudah paperless ya. Wali amanat, pemikat efek. Profesi penunjang, akuntan, melibatkan akuntan, konsultan hukum, penilai untuk appraisalnya, notaris. Kemudian pemodalnya bisa domestik dan bisa asing. Dan beberapa tahun yang lalu asing mendominasi, tetapi sekarang domestik sudah mulai lebih banyak gitu. Emitennya bisa perusahaan, bisa pemerintah, publik, atau bisa dari perusahaan reksadana. Analogi bursa efek, namanya bursa adalah pasar, cuma efek ini yaitu yang diperdagangkan saja yang berbeda. Bisa dianalogikan dengan pasar tradisional. Contoh ini di Semarang, contohnya adalah pasar Johar, walaupun sudah terbakar juga ya. Kemudian di Bursa Efek Indonesia, pengelolanya, kalau pasar itu kan ada dinas pasar selaku pengelola sebagai fasilitator sarana prasarana agar pasar itu nyaman, aman, tidak kacau gitu ya, dikelola dengan baik. Sedangkan PT Bursa Efek Indonesia ini sebagai pengelola bursa efek selaku fasilitator yang menyediakan sarana dan prasarana agar bursa ini teratur, wajar, dan efisien, semacam dinas pasarnya lah PT Bursa Efek Indonesia. Ini perusahaan ya, PT perusahaan yang pemegang sahamnya adalah anggota bursa. Di pasar tradisional itu pedagangnya yang punya kios, yang punya los di situ gitu. Sedangkan kalau di Bursa Efek Indonesia yang punya kios, yang punya los adalah anggota bursa atau perusahaan sekuritas yang sekaligus sebagai pemegang saham di PT Bursa Efek Indonesia. Kemudian pengunjung pembelinya ini berbelanja di pasar, tapi kalau investornya itu berbelanjanya tidak perlu datang, tapi nanti dia akan mengontak perusahaan sekuritas atau anggota bursa untuk melakukan transaksi baik jual atau beli. Suppliernya yang mensuplai barang dagangan di pasar itu juga ada. Nah, yang mensuplai pasar di bursa efek itu namanya emiten. Emiten itu yang mengeluarkan surat-surat berharga atau efek, penerbitnya. Inilah yang melakukan emiten. Untuk saham kira-kira tahun 2020 ini sudah sekitar 600-an.
Nah, apa keuntungan membeli saham di Bursa Efek Indonesia atau saham yang ada di perusahaan publik? Yang pertama adalah capital gain, yaitu kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dari selisih antara harga jual dengan harga beli. Anggaplah belinya di harga 500 umpamanya, setelah sekian tahun atau sekian waktu periode harganya jadi 1000 sebagai dicontohkan di grafik. Nah, 500 rupiah selisih antara 1000 dengan 500 inilah yang disebut dengan capital gain. Kemudian yang kedua adalah pembagian dividen. Mendapatkan dividen yaitu pembagian laba dari perusahaan, yang dividen ini kalau dibagikan nanti akan lewat bank kustodian dan ditransfer langsung ke rekening pemegang saham pada tanggal-tanggal yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Kemudian keuntungan yang selanjutnya adalah liquid. Artinya beli saham ini berarti beli kepemilikan di perusahaan, meskipun bagiannya mungkin tergantung dari jumlah pembeliannya ya. Kalau umumnya kecil-kecil, tapi saham ini anggaplah sebagai satu kepemilikan di perusahaan yang kemudian dibagi dari satu itu menjadi banyak, bisa 1 juta lembar, 1 miliar lembar begitu. Nah, keuntungannya kalau investasi di perusahaan biasa, kalau butuh uang nggak bisa dicairkan dengan mudah. Tetapi kalau di Bursa Efek ini bisa dijual dan dibeli kapan saja, selama memang ada yang mau kalau sudah beli, ada yang kalau sudah punya, sudah beli, mau jual, ada yang beli gitu. Karena itu perlu diperhatikan saham-saham yang liquid atau untuk jual dan belinya itu mudah. Investasi di saham selain ada potensi untuk mendapatkan keuntungan, juga sebagai bentuk investasi, wajarnya investasi juga memiliki resiko. Ada beberapa resiko membeli saham. Yang pertama adalah tidak mendapatkan dividen. Dividen tadi adalah keuntungan yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya. Nah, kalau bisa saja perusahaannya rugi dan tidak membagi dividen bisa saja, atau perusahaannya untung tetapi keputusan rapat umum pemegang sahamnya tidak membagikan dividen, itu juga bisa terjadi. Kemudian capital loss, selisih harga jual dan beli. Tadi contoh kalau capital gain, belinya 500, dijualnya harga 1000, itu dapat untung. Tapi kalau sebaliknya, belinya 1000, kemudian butuh uang tapi ternyata harganya pada saat itu 700, akhirnya dijual dengan ruginya 300, itu adalah sebesar capital loss. Kemudian bangkrut, perusahaannya dilikuidasi karena sudah tutup, perusahaannya tutup, bangkrut, dan pemegang saham ya harus siap rugi. Kemudian perusahaannya di-delisting atau dikeluarkan dari Bursa Efek, karena mungkin baik sebab karena keinginan perusahaan atau mungkin melanggar ketentuan-ketentuan bursa. Nah, sebagai pemegang saham, resikonya kemudian tidak dapat menjual lagi sahamnya karena perusahaannya sudah tidak terdaftar di bursa. Artinya kalau mau jual sahamnya lagi menjadi susah. Dan resiko selanjutnya adalah sahamnya disuspend, dihentikan perdagangannya, baik pada saham tertentu maupun karena suspend di pasar saham keseluruhan. Biasanya ini kalau turun terlalu drastis atau ada hal-hal yang syarat-syarat atau masalah yang sedang dihadapi perusahaan. Nah, bagaimana cara membeli saham? Nah, ini ada gambar di sini. Ini perusahaan efek, brokernya macam-macam, itu biasanya PT, perusahaannya belakangnya biasanya sekuritas gitu ya. Masyarakat investor itu nggak bisa beli saham langsung ke Bursa Efek Indonesia, minta menghubungi langsung Bursa Efek Indonesia untuk beli, nggak bisa. Tetapi sebagaimana di pasar, tidak bisa beli langsung ke dinas pasar, tetapi harus melalui kios dan los. Nah, ini juga harus memberi lewat perusahaan sekuritas atau anggota bursa. Ya, ini anggota bursa ini kalau ciri-cirinya ya belakangnya ada securities atau sekuritas yang menjadi anggota Bursa Efek Indonesia. Ada saat ini terdapat 116 anggota bursa di Bursa Efek Indonesia, tapi ada yang aktif, ada yang tidak. Untuk mengecek itu, maka Anda bisa mengunjungi dan mengecek di
websitenya Bursa Efek Indonesia. Nah, Anda biasanya nanti harus mendeposit dana, tapi deposit dana ini sekali lagi dananya dana Anda sendiri di rekening tertentu, itu rekeningnya milik Anda sendiri, bukan nanti bercampur dengan investor lain. Dan kemudian dari rekening itulah nanti yang digunakan untuk melakukan transaksi di bursa. Nah, syaratnya tiap perusahaan sekuritas beda-beda. Ada yang minimalnya 5 juta, ada yang sampai 25 juta. Tapi bagi mahasiswa atau orang-orang tertentu, ada perusahaan sekuritas yang melayani untuk minimal 100.000 saja depositnya sudah bisa punya rekening investasi. Nah, anggota bursa ini bisa berfungsi sebagai pialang, ini disingkat WPPE, wakil perantara pedagang efek, bisa underwriter untuk penjamin emisi efek, atau sebagai manajer investasi, ya wakil manajer investasi, yang ini sebagai profesi-profesi di pasar modal. Nah, proses jual beli saham ini bisa dilihat di gambar pertama sebelah kiri atas, dan yang kedua itu ada yang kepingin mau beli, ada yang mau jual, menghubungi pialang atau perusahaan sekuritas, nanti di kantor itu akan diproses. Ini kalau yang masih berbasis pakai telepon. Ini kalau dulu masih pakai telepon, kemudian nanti yang mencarikan adalah kantor pialang atau perusahaan atau perusahaan sekuritas atau anggota bursanya. Nanti mereka yang akan memproses di situ, kemudian melakukan proses negosiasi. Kalau harganya nggak cocok, nah, kalau terjadi kesepakatan harga dan jumlah lembar saham, maka terjadilah deal melalui saham. Ini melalui perusahaan sekuritas ya, yang menjadi anggota bursa tadi. Setelah menjadi nasabah perusahaan sekuritas tadi, dengan melakukan deposit dengan nilai tertentu, tiap perusahaan bisa beda-beda, tetapi sekarang dipermudah. Mahasiswa umumnya itu bisa dengan hanya 100.000 saja, untuk beberapa sekuritas tertentu itu menyediakan fasilitas tersebut. Cuman kalau cuma 100.000 nanti kesulitannya kalau kepingin saham-saham tertentu yang harganya tinggi gitu, yang harganya ribuan, puluhan ribu atau ratusan ribu, ya tidak bisa untuk membeli saham-saham tersebut yang dalam jumlah karena minimal pembeliannya adalah 1 lot. Karena itu, tapi buat latihan saja, buat pengenalan, silahkan bisa menghubungi perusahaan sekuritas yang mungkin minimalis dulu lah, untuk kenal dulu. Nanti kalau sudah bisa nambah, tabung, distorkan lagi untuk bertransaksi dengannya. Nah, saat ini sudah tidak seperti dulu lagi, walaupun masih ada perusahaan-perusahaan tertentu yang masih telepon, tetapi secara umum sebagai investor itu sudah bisa melakukan transaksi sendiri, baik melalui komputer yang terhubung ke internet maupun lewat aplikasi di gadget gitu ya, di smartphone. Nah, itu bisa melakukan perdagangan sendiri. Nah, biasanya Anda juga bisa mendownload aplikasi-aplikasi itu di Google di Google App gitu ya. Tetapi untuk bisa mengaksesnya Anda harus punya username dan password, yang username dan password itu akan diberikan kepada nasabah yang sudah terdaftar menjadi investor atau trader ya. Kalau investor itu kalau rentang waktunya memang jangka panjang, niatnya untuk investasi jangka panjang. Kalau trader itu niatnya ya dapat untung jangka pendek lah. Kalau perlu beli hari ini, jual hari ini, atau beli hari ini, jual besok, atau mungkin hanya beberapa minggu atau maksimal beberapa bulan biasanya. Tapi kalau investor ya niatnya jangka panjang. Nah, ini nanti model masing-masing investor ini berbeda-beda gitu. Investor dengan trader ini karakteristiknya berbeda gitu ya. Nah, itu nanti bagaimana Anda bisa mengenalnya ketika sudah merasakan jadi nasabah, itu akan jauh lebih bisa merasakan enaknya jadi investor atau jadi trader, itu tergantung masing-masing preferensinya.
Nah, berapa dana minimal untuk investasi tadi sudah saya sampaikan. Kalau untuk buka rekening itu masing-masing perusahaan sekuritas anggota bursa punya kebijakan sendiri-sendiri. Ada yang 100.000 boleh, ada yang 5 juta umumnya, yang banyak 5 juta biasanya minimalnya. Ada yang 25 juta untuk perusahaan sekuritas tertentu ya. Karena mereka biasanya tidak hanya melayani retail, tadi mungkin yang 100.000 ini retail, tapi ada yang hanya mengkhususkan pada investor-investor besar, yaitu asuransi, reksadana, dana pensiun begitu, sehingga mereka fokus di situ dan dananya minimal harus besar. Nah, tetapi untuk transaksi itu kelipatannya disebut dengan lot. Satu lot sekarang ini 100 lembar. Beberapa tahun yang lalu saya lupa persisnya, itu minimal 500 lembar. Satu lot itu 500 lembar. Nah, sekarang itu satu lot itu 100 lembar. Maka contoh saja, kalau umpamanya saham A harganya 5.000, maka kalau pengen transaksi di saham A, maka 5.000 minimal adalah 5.000 dikali 100 lembar, minimal 500.000 gitu ya. Nah, meskipun tidak ada batasan minimal dana untuk membeli saham, Bursa Efek Indonesia hanya mengatur bahwa batas minimal pembelian atau penjualan saham adalah satu lot, kecuali nanti di pasar negosiasi. Apa itu pasar negosiasi nanti dalam level selanjutnya. Dana yang dibutuhkan bervariasi karena beragamnya harga saham di bursa. Ya, ada yang minimal itu 50, yang maksimalnya ada yang sampai 1 juta rupiah per saham. Jadi kalau yang 1 juta ya harus menyediakan dana 100 juta. Yang 50 rupiah ya berarti cukup 5.000 rupiah saja sudah bisa bertransaksi di saham tersebut. Nah, ini biaya transaksi di pasar sekunder. Pasar sekunder ini adalah pasar transaksi antar investor. Sedangkan pasar primer itu pasar yang transaksinya antara perusahaan penerbit emiten dengan investor. Nah, kita akan berapa biaya transaksi ini kalau jadi investor yang membeli dari investor yang lain ya. Komisi yang dibayar kepada anggota bursa itu maksimum 1% dari nilai transaksi, ini ketentuan dari Bursa Efek. PPN ada 10% dari komisi yang dibayar, pajak transaksi 0,1% dari nilai transaksi, tapi hanya ada pada penjualan saham. Ini contoh ilustrasinya adalah transaksi jual beli saham ABCD. Biasanya ini kode perusahaan yang diperdagangkan saham itu ada 4 huruf saja. Umpamanya Unilever, PT Unilever Indonesia kodenya adalah UNVL, PT Telkom Indonesia kodenya adalah TLKM. Nah, ini contoh saham perusahaan ABCD 5 lot di harga 3.000 lembar. Maka kalau 5 lot ini maka 500 lembar, maka transaksi belinya buat investor yang beli 5 kali 100 kali 3.000 1,5 juta. Transaksi jualnya juga 1,5 juta, itu yang sebelah kanan. Komisi untuk pialangnya anggaplah 0,3%, ini umumnya di ini. Kemudian PPN 10%. Total biaya pembelian saham, maka untuk yang beli itu Rp4.950, sedangkan untuk yang itu salah ketik ya, yang satu itu untuk total biaya penjualan saham itu 6.450. Bedanya kenapa? Karena ada pajak penjualan gitu. Kemudian total biaya yang dikeluarkan adalah 1.504.000, sedangkan total biaya yang dikeluarkan yang didapatkan oleh pembeli 1.493.000. Nah, ini proses jual beli di Bursa Efek Indonesia. Tadi di slide selanjutnya saya salah ucap, itu uang yang didapat oleh penjual maka tidak 1,5 juta, tetapi lebih kecil karena dikurangi dari biaya-biaya. Sedangkan kalau pembeli ditambah biaya-biaya itu dari transaksi itu. Kemudian proses jual beli saham di Bursa Efek Indonesia ini bisa diilustrasikan seperti itu. Investor beli itu membeli melalui perusahaan efek. Anggap aja perusahaan efek ini biasanya disingkat dengan 2 huruf. Kalau saham, kalau emiten itu disingkat dengan 4 huruf. Tapi untuk perusahaan efek atau anggota bursa ini disingkat dengan 2 huruf. Nah,
investor beli dengan investor jual juga harus lewat perusahaan efek ya. Kodenya ini 2 huruf juga, tapi tiap anggota bursa beda-beda. Nanti akan melakukan proses matching atau pertemuan antara investor beli dan jual kalau itu sudah matching di harga dan jumlah melalui JATS, Jakarta Automated Trading Machine, yang dikelola oleh Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Stock Exchange. Kemudian proses settlement itu tertulis T+3, tetapi sekarang ini hanya T+2 kalau tidak salah. Nah, itu nanti melalui prosesnya adalah proses netting antara jual beli itu tadi yang jumlah tadi transaksi. Kemudian ada proses pemindah bukuan antara rekening efek, yaitu settlementnya, penyelesaian transaksinya itu di KSEI. Siapa sekarang perubahan yang pemilik gitu ya, pemilik itu di KSEI dan disimpan di situ nama-nama pemiliknya. Maka nanti kemudian dilaporkan ini juga menjadi data bagi emiten atau biro administrasi efek dari saham tersebut, dan kemudian investor beli dan investor jual resmi melepas atau mendapatkan saham. Demikian pemaparan singkat dari saya tentang investasi saham khususnya di pasar modal di Indonesia sebagai bayangan tentang apa dan bagaimana pasar modal di Indonesia. Ini masih basic dan dasar. Untuk belajar lebih lanjut, saran saya kunjungi dan pelajari website di Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, atau Anda bisa tuliskan di search engine di Google search umpamanya, tuliskan aja Bursa Efek Indonesia, nanti akan muncul itu di bagian pertama. Dan belajar terbaik adalah belajar dari pengalaman dan langsung praktek. Maka saran saya, bagi yang belum punya rekening, bukalah rekening untuk supaya praktek dan merasakan jadi investor atau jadi trader di saham itu seperti apa dan bagaimana, sehingga bursa saham makin dikenal di Indonesia, pasar modal di Indonesia makin maju, makin banyak orang yang menjadi investor. Dengan ini diharapkan kita sebagai orang Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri, karena beberapa waktu lalu investor asing itu lebih mendominasi dan sampai sekarang juga masih menggerakkan dominasi di pasar modal Indonesia. Karena itu nasionalisme kita salah satunya bisa diwujudkan dalam bentuk menjadi investor dengan membeli perusahaan-perusahaan Indonesia sendiri, produk-produk keuangan Indonesia sendiri, menjadi investor di perusahaan-perusahaan Indonesia sendiri. Terima kasih, mungkin ini awal, moga-moga saya akan menerbitkan dalam kesempatan-kesempatan yang lain yang lebih dalam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.